Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, mari kita bahas tentang materi himpunan ya, khususnya operasi himpunan. Nah, di mana kita akan menentukan irisan dua himpunan, kemudian gabungan dua himpunan, dan selisih dari dua himpunan. Begitu ya. Oke, langsung saja saya baca dulu soalnya. Diketahui S itu kan semesta bilangan ya, semesta himpunan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu semesta himpunan. Kemudian diketahui himpunan A itu bilangan ganjil ya, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kemudian B itu himpunan B itu 1, 2, 3, 4, 6. Ini 12, maaf ini 12 ya. Oke, ini 12. Himpunan faktor 12. Kemudian C, himpunan C itu ada 2, 3, 5, 7, 11, yaitu himpunan bilangan prima. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang operasi himpunan irisan, gabungan, kemudian selisih ya. Oke, sekarang kita bahas seluk-beluk tentang operasi itu ya, yang akan kita bahas. Yang pertama kita menentukan ini, operasi A irisan B. Arti A irisan B itu kan secara bahasa mudahnya begini. Anggota dari himpunan yang merupakan anggota A juga anggota B. Berarti dimiliki oleh A dan B. Oke ya, di sini ada himpunan A, B. Nah, kita menentukan apa? Menentukan A irisan B. Berarti caranya carilah itu elemen-elemen ya, itu yang sama dari A dan B tersebut. Misalnya, kita pilih berapa? 1 ya, karena A dan B sama-sama mempunyai 1. Berarti kita tulis 1. Kemudian kita cari lagi yang sama, yaitu 3. Gitu ya. Karena sudah tidak ada yang sama, berarti yang sama itu cuma 1 dan 3. Jadi irisan A, irisan B itu adalah yang elemennya terdiri atas 1 dan 3. Oke, lanjut. Terus kemudian A irisan C, misalkan gini ya, A irisan C. Berarti kita mencari apa? Himpunan yang sama dari A dan C ya. Kita cek 1 ada enggak ada, berarti 3 ya, dengan C, A dengan C. 3, oke, sama-sama memiliki 3. Kemudian 5, boleh kita tulis 5. Kemudian berapa lagi? 7, oke, 7 ya. Kemudian 11. Nah, jadi A irisan C itu 3, 5, 7, 11. Kemudian kita cari misalkan B irisan C. Coba kita lihat B dan C, kita cari yang sama. Berarti 2 ya, kita tulis 2. Kemudian 3, oke, kita tulis 3. Apakah ada yang kembar lagi antara B dan C? Tidak ya, berarti cukup 2 dan 3. Nah, kemudian kita cari A irisan B irisan C. Kita cari, coba A, B, C yang sama. Berarti kita cek aja. 1 nggak ada ya, ini 2, sini nggak ada, 3, kita cek 3. Oke, berarti 3 ya. Ketiga-tiganya ada, A, B, C mempunyai 3. Coba cek lagi, apakah ada yang sama? Oke, berarti nggak ada yang sama ya, cuma 3. Nah, artinya A, irisan B, dan irisan C itu anggotanya cuma 3. Gitu ya, udah paham ya cara memahami tentang irisan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan gabungan. Gabungan itu disimbolkan dengan ini, A, terus kemudian seperti huruf U ya, A, U, B gitu ya. Nah, gitu ya. A, terus tanda ini seperti huruf U, kemudian B, itu gabungan. Artinya anggota-anggota itu
digabungkan antara A dan B. Misalnya gini, kita mencari A gabungan B. Berarti anggota A dan anggota B itu kita gabungkan semua, ya. Berarti A kita tulis saja 1. Kemudian yang di atasnya 2. Oke, berarti semua anggota elemen ini A dan B kita tulis. Tapi perhatikan kalau ada yang kembar, nulisnya cukup 1 aja. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 6, 7. Kemudian berapa? 6, 7, 9, 11, 12. Sekarang kalau kita cari A gabungan C atau A union C gitu ya. A dan C, perhatikan. Kita tulis semua 1. Oke, ada ya 2. Kemudian 3. Kemudian berapa? 1, 2, 3, 5. Kemudian 7. Kemudian 9, 11 gitu ya. Oke, jadi 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. Sekarang kalau B gabungan C, perhatikan B dan C, kita pilih yang kemudian kita tulis semuanya. Berarti 1, kemudian 2, 3, 4, 5 gitu ya, 6, 7, 11, 12. Nah, jadi B gabungan C itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. Nah, sekarang sudah paham ya tentang gabungan. Jadi sudah tahu ya bedanya antara irisan dan gabungan. Nah, sekarang kalau apa? Selisih disimbolkan dengan ini. Seperti tanda kurang ya. A selisih B. Artinya apa? Artinya semua anggota himpunan A tetapi bukan anggota B. Oke, misalnya A dan B, A selisih B. Gini caranya. Berarti kan ada anggota A ya. Anggota ini yang tidak sama dengan B. Berarti kita tulis nanti di sini. Anggota A yang tidak sama dengan B. Misalkan gini. 1 kan A dan B sama-sama punya 1 ya. Berarti tidak kita tulis. A punya 3 sementara B punya 3. Berarti tidak kita tulis. A punya 5 sementara di sini B tidak ada 5 ya. Nah, berarti kita tulis anggota A yang tidak dimiliki anggota B ya. 7 kita tulis 7 karena nggak ada di B. Kemudian 9, kemudian 11 gitu ya. Nah, tetapi kalau kita balik, coba kita balik, B dikurangi A atau A B selisih A, berarti apa? Berarti anggota B yang tidak dimiliki oleh A. Misalkan B nya tadi kita punya 1, A punya 1, B punya 2, sementara A tidak punya 2, berarti kita tulis 2. B punya 3 sama ya. B punya 4, sementara A tidak punya, berarti kita tulis 4 gitu ya. B punya 6, berarti kita tulis 6 karena A nya tidak punya 6. Kemudian 12. Berarti B selisih A itu 2, 4, 6, 11. Sekarang kalau A dikurangi apa? A selisih C ya. Nah, kalau A selisih C, berarti A nya kita lihat dulu. Kemudian kita perhatikan C nya. A punya 1, sementara C tidak ya. Berarti kita tulis 1. A punya 3, B punya 3. A punya 5, C punya 5. A punya 7, C punya 7. A punya 9, sementara C tidak punya 9. Nah, berarti kita tulis 9. A punya 11, C juga punya 11, berarti enggak kita tulis. Berarti cukup 1, 9. Gitu ya. Udah paham ya? Oke, sekali lagi, ini ada
C dikurangi B atau C selisih B ya. Perhatikan C-nya. C-nya ini ya, 2, 3, 5, 7, 11. B-nya 1, 2, 3, 4, 6, 12. C punya 2, A punya 2. C punya 3, B punya 3. C punya 5, B nggak punya 5. Berarti kita tulis 5. C punya 7, sementara di sini tidak ada 7, kita tulis. Kemudian C punya 11, B-nya tidak punya 11 ya, berarti kita tulis 11. Oke, jadi C selisih B itu adalah 5, 7, 11. Nah, begitu ya, sudah paham ya tentang operasi himpunan yang meliputi irisan, kemudian gabungan, dan selisih antara dua himpunan. Oke, udah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang operasi himpunan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.